cara liburan Gen Z hari ini beda ya. Mereka suka banget healing atau bahkan kerja sambil liburan. Dalam memilih produk, mereka juga suka terpengaruh para travel influencer. Jadi traveling nggak cuma soal pengalaman, tapi juga untuk keperluan konten. Tapi liburan yang kayak gimana sih yang disukai sama Gen Z? Terus gimana cara pelaku industri pariwisata memanfaatkan tren itu? Yuk kita tanya langsung ke CEO Panorama Group, Bapak Budi Tirta Wisata. Pak Budi, makasih sekali lagi. Senang sekali, Mas Indrawan. Nah, sekarang ini kita mau ngomongin yang lagi nge-hype nih, Pak. Ngomongin Gen Z nih, Pak. Gen Z. Nah, ya, Gen Z ini kan sukanya traveling, Pak. Iya, iya. Ya kan? Bisa jadi untuk healing karena habis dimarahin sama bosnya, gitu. Atau untuk staycation lah, ya. Betul. Jadi lama banget tuh jalan-jalan gitu, nggak pulang-pulang ya, staycations ya. Aku pengen obrolan kita mulai dengan mencoba memahami dulu tentang Gen Z dalam konteks traveling itu, Pak ya. Nah, kalau dalam pandangan Pak Budi itu, apa sih yang membedakan antara Gen Z ini dengan gen-gen yang lain yang sebelumnya terkait dengan traveling? Dengan traveling. Oke. By definition, Gen Z itu kan usia kira-kira sampai dengan 26 tahun ya, 25-26 tahun. Jadi, by nature, kalau kita katakan ini adalah usia remaja sampai dengan usia baru dewasa lah. Ya, dia udah mengawali pekerjaan, karir gitu lah. Iya. Sampai terakhir di sampai 24 ya, 25-26 lah kira-kira. Setelah itu namanya Gen Y atau millennials. Jadi Gen Z ini menurut saya gen yang paling besar gitu, yang kita harus antisipasi dari awal. Kalau dia masih remaja, dia menjadi influencer untuk orang tuanya. Bagaimana melakukan perjalanan, kemana destinasinya, pakai apa yang mau dilihat, yang kita lihat. Kalau dia usia kerja, baru mulai masuk kerja, tentu juga punya kebutuhan yang sesuai dengan umur mereka. Dalam arti kata, disesuaikan dengan kemampuan spending mereka sebagai first jobber, kira-kira gitu. Ini kan pekerjaan pertama ya. Dan biasanya mereka melakukan perjalanan itu ya bisa secara perorangan, bisa secara berkelompok, ya. Biasanya dalam radius yang juga relatif tidak terlalu jauh, sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing si orang itu gitu loh. Tapi dalam waktu berjalan, Mas Indrawan, ini akan 10 tahun dari sekarang, Gen Z ini udah berubah lagi, ada lagi Gen yang sebelum Gen Z, ya setelah Gen Z gitu. Jadi mereka sudah memasuki dunia yang lebih mapan, yang lebih matang. Tentu kebutuhan daripada perjalanan mereka juga berbeda gitu loh. Mungkin mereka sudah berkeluarga, sudah punya keluarga kecil. Jadi kebutuhannya juga berbeda. Ada yang perlu pelayanan, ada yang dan sebagainya. Jadi itu kita harus antisipasi dari sekarang. Jadi itu kan cara atau prinsip dasar supaya kita bisa terus survive dalam bisnis adalah ngikutin perkembangan dari si customer-nya. Kalau Z sekarang kayak gini, ya kita ikutin kayak gitu. Nanti si Z-nya akan tambah dewasa lagi, usianya bertambah, kebutuhannya beda, keinginan beda, kita ikutin lagi gitu kan ya. Nah, kalau kita sekarang fokus kepada Gen Z yang hari ini dulu Pak ya. Dalam pandangan Pak Budi, itu apa sih Pak yang paling kelihatan beda banget gitu? Kan pasti Pak Budi punya banyak customer yang Gen Z juga kan ya. Baik dia pergi sama orang tuanya atau dia pergi sendiri sama temannya Pak. Gitu. Dan karena Panorama udah 50 tahun, 51 tahun sekarang. Pasti kan udah pernah ngelayanin multiple generation Pak. Ya kan dari baby boomer, X, Y, Z gitu Pak ya. Nah itu kalau secara umum tuh, ini bedanya apa sih ini Gen Z sama Gen Y atau milenial gitu, atau apalagi X ya? Saya tuh X. Iya, pertama mereka tuh sosial media. Ya itu mereka lihat testimoni di sosial media, mereka bikin konten. Kalau istilah sekarang tuh harus spotnya itu harus Instagramable, ya kan? Mereka banyak memiliki komunitas, ya. Jadi kita harus peka terhadap hal seperti itu, dan mereka biasanya juga cost conscious. Artinya bukan berarti kita murahan ya, tetapi mereka juga gini, mereka tidak membutuhkan produk-produk yang terlalu sophisticated gitu. Yang penting main point-nya itu ada gitu. Main point-nya adalah? Ya misalnya kalau berpergian itu ada yang mau dikunjungi itu udah jelas gitu. Tetapi pendukungnya itu nggak usah terlalu seperti sophisticated seperti yang karena yang dicari itu ujungnya itu Pak ya, ujungnya tempat itu yang nanti akan difoto dan diupload ke sosial medianya ya Pak. Ya contoh misalnya kalau pergi ke tempat-tempat destinasi gitu ya. Ada kalanya ada yang grup-grup yang pengen atau dengan family. Kalau yang mainstream kan dengan family. Itu kan kebutuhannya berbeda. Kalau yang Gen Z ini kan biasanya satu
solo traveler bisa, atau mereka berkelompok secara teman-teman. Jadi jarang sekali yang berpergian sama anak-anak, gitu, anak-anak kecil. Oh iya, pasti mereka juga kan jadi belum lebih berkeluarga. mobile, ya kan. Jadi apa yang mau dilihat pun itu juga lebih bervariatif. Contohnya kulineran, itu cocok tuh buat Gen Z itu, ya kan. Lihat tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang lebih adventurer misalnya gitu. Jadi itu yang menyesuaikan, dan mereka tentu dekat sekali dengan sosial media, dengan konten. Nah, itu kita harus pahami. Oke, jadi kalau saya coba recap, yang ngebedain pertama dari konteks dia mencari informasinya, dia kan kalau sebelum berangkat traveling kan dia cari informasi dulu. Betul. Ya. Gen Z ini khasnya adalah dia gunakan media sosial sebagai main source of information-nya. Ya, bahkan bukan browsing di Google atau di Safari dan sebagainya, tapi dia pakai media sosial, mungkin Instagram ya, atau mungkin media sosial yang lain lah ya, gitu ya. Sampai kemudian dia ketemu, ini lucu nih, ada tempat yang bagus nih, gitu. Baru kemudian dia cari tahu perusahaan mana yang bisa ngebantu dia untuk pergi ke sana. Atau bahkan dia pergi aja sendiri deh ke sana, gitu Pak ya. Karena tadi itu yang Bapak sebutkan. Yang paling penting, main point-nya si Gen Z itu adalah sampai ke lokasi destinasinya. Berangkatnya ke sana mau pakai pesawat yang relatif lebih murah atau tengah malam bahkan gitu kan. Kalau saya kan mau berangkat kemana gitu kan saya mikir kan, jangan tengah malam dong gitu kan. Ya ini udah tua nih badannya tuh capek gitu kan ya. Hotelnya ya yang agak nyaman lah gitu, habis capek-capek jalan gitu. Kalau mereka enggak ya, cari tempat yang bunker bed pun juga nggak ada masalah hotelnya gitu. Yang penting tujuannya dapat gitu loh. Seperti misalnya malah mencari restoran pun gitu ya, atau tempat makan atau rumah makan atau makanan yang paling enak di satu tempat. Itu kan melalui sosial media gitu loh. Dan cari itu sampai dapat gitu, meskipun sampai ke sana itu harus pakai perjuangan gitu. Bapak menyebut tadi 2 kali itu sempat disebut bahwa cari restoran. Apakah memang Gen Z itu identik Pak dengan wisata kuliner? Ada. Ada tempat-tempat destinasi baru yang lagi hype, yang lagi heboh gitu, ada. Banyak, bukan ada, banyak gitu loh. Karena kita ini kan kuliner juga di Indonesia banyak ya. Ya di luar negeri juga banyak, Indonesia banyak gitu. Salah satunya. Emang menarik ya, kayak ketika saya mau ngajak anak-anak saya liburan, anak-anak saya kan ada yang masih SD kelas 3, ada yang paling gede udah kuliah tingkat 2 gitu ya. Itu dalam bayangan saya kan mau liburan yuk gitu. Ada misalnya ke luar negeri lah gitu Pak ya, yang opsinya banyak gitu. Indonesia juga internal juga banyak gitu ya. Tapi kita contoh misalnya luar negeri. Di bayangan saya kan, wah aku pengen pergi ke negara X gitu ya. Dan ingin ngunjungin ABC gitu ya. Yang di kepala saya itu hidup sebagai ikon-ikon negara itu gitu ya. Aku pengen anakku juga punya experience untuk ke sana lah ya. Ada foto kita bareng di sana gitu ya. Karena nggak ada yang mau Pak ke sana Pak. Itu dia. Benar kan? Jadi sama sekali nggak mau. Bagi mereka itu nggak menarik lagi gitu. Mereka malah cari negara-negara yang tidak ada dalam list di kepala saya. Gitu. Yang punya keunikan tertentu yang bagi dia itu seru gitu, asik gitu. Nah ini kan perbedaan generasi yang saya maksud tadi tuh Pak. Jadi interestnya mereka tuh udah beda dengan interest kita gitu. Nah kalau misalnya saya jadi pengusaha tour and travel, ngebuat produk travel menggunakan diri saya sebagai acuan, ya nggak laku untuk Gen Z kan gitu. Iya betul. Dalam arti kata kebutuhan mereka pada saat ini. Tapi di future bisa berbeda tentunya. Nah, kita lagi ngomongin yang sekarang nih. Yang sekarang. Nih Gen Z yang sekarang ini kita mau buatin produk layanan yang nanti akan punya value tinggi bagi mereka. Kita punya beberapa produk untuk Gen Z yang cukup menjual ya, Mas Indrawan ya. Pertama kita punya produk namanya Open Trip gitu loh. Kita punya bus-bus pariwisata itu ya, kita bikin program namanya Open Trip. Kalau di luar negeri namanya Sit in Coach. Ya, dalam seminggu itu kita bisa dalam weekend ya, untuk weekend. Kita bikin program itu, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jawa Tengah gitu, ada yang ke Bromo 4 hari 3 malam, 5 hari 4 malam gitu loh. Itu konsep Open Trip itu gimana tuh Pak? Artinya begini, kita punya Panorama produk ya, anak perusahaan kita di White Horse ya. Jadi itu mereka tuh bisa bikin jadwal ya, misalnya keberangkatan setiap minggu weekend kemana gitu loh. Dan itu kita pasarkan melalui sosial media. Dan orang itu, anak-anak muda itu book melalui sosial media kita. Jadi kayak shuttle bus, cuma bedanya nih ke Bandung, ke Surabaya gitu. Dimasuk dengan akomodasi, termasuk paketnya udah sama itu. Akomodasi, tour leader, mengunjungi tempat-tempat. Dan itu demandnya luar biasa. Sorry, bedanya Open Trip itu dengan paket tour yang biasa tuh gimana jadi? Ini berjadwal. Dan yang booking itu bisa solo traveler, bisa berkelompok, bisa 3 orang, 4 orang, open gitu loh. Oh, karena kalau pakai tour itu kan harus nungguin sampai lengkap jumlah orangnya minimum sekian gitu ya. Kalau ini enggak ya? Kita sudah berjadwal. Dan kita mulai. Ada tuh jadwal, Pak?
setiap minggu jalan, setiap minggu. Setiap weekend ada. Setiap weekend ada 40 grup biasanya setiap weekend itu kita jalan. 40 grup, satu grup itu kan satu bis. Satu bis kira-kira. Itu bis bisa penuh, bisa juga separuhnya gitu Pak ya. Betul. Memungkinkan Pak ya. Memungkinkan. Tapi sejauh ini pertumbuhannya cukup sangat positif gitu ya. Oke, jadi orang kalau ikut open trip itu dia pertama dapat transportasi ke lokasi yang diinginkan. Kemudian transportasi, penginapan, tour guide, makan ada yang termasuk, ada yang sendiri ya tentunya. Ya. Oh, tuh dia belinya paket atau bisa beli ketengan? Aku pengen transportan doang aja deh gitu. Paket. Oh, paket. Ya, nama produknya Explorer. Jadi misalnya saya mau ke Labuan Bajo gitu. Ada nggak? Labuan Bajo belum. Ini lebih karena ini. Kalau Labuan Bajo itu yang melalui yang paket tour biasa ya, atau yang individual trip ya. Kemana Pak? Yang paling jauh dari Jakarta yang ada open tripnya kemana Pak? Ada ke Bromo, sampai Bromo. Saya mau ke ya. Bromo gitu. Itu berarti saya bisa milih saya mau tiket bisnya aja. Enggak, harus paketnya. Berarti saya ke Bromo berapa? 2 hari gitu. Paket itu kalau nggak salah 4 hari ya. 4 hari. Ya, Oke, berarti sebenarnya itu sama kayak dia beli paket tour ya Betul. Pak? Cuman bedanya dia bisa sendiri pasti berangkat. Pasti berangkat. Gitu. Bedanya kalau pakai tour itu harus nungguin kumpul penuh. Kita set jadwal selama 4-5 bulan ke depan melalui sosial media ya semuanya. Kalau tour itu kan waktunya kan khusus ya. Ya nggak terlalu sering berangkatnya gitu ya. Kita coba ini pada zaman pandemi, Mas Indrawan. Dan ternyata bersambut. Dan setelah pandemi bukannya berkurang, malah bertambah. Ya? Ini berarti ini produk inovasi gara-gara pandemi nih ya? Salah satunya. Oke. Ya juga memanfaatkan kendaraan-kendaraan kita yang hari biasa dipakai, weekend belum terpakai gitu kan ya, kita manfaatkan gitu. Biasanya tuh destinasi yang disukain sama Gen Z itu apa? Di kota mana atau daerah mana? Gen Z itu di mana-mana ya. Dan itu kan tergantung daripada daerahnya di mana. Dan mereka berpergiannya biasanya itu kan kalau di dalam negeri ya, itu kan tidak terlalu jauh sekali. Misalnya gini, dari Jakarta bukannya dia ke Labuan Bajo gitu, tapi mungkin ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, kira-kira begitu. Yang lebih dekat ya. Bisa dijangkau dengan darat ya, mungkin ya. Iya, salah satunya. Tapi nggak tertutup juga untuk dengan penerbangan ya. Tapi kan sekali lagi, Gen Z ini kan kalau kita lihat adalah first jobber gitu. Tentu dia punya travel behavior, travel spending yang juga berbeda itu. Tadi saya sempat nyebut di awal tentang healing, kemudian juga staycation gitu Pak ya. Sejauh mana itu perilaku itu atau kebutuhan yang muncul di Gen Z saat ini itu ditangkepin sama atau layak untuk ditangkepin sebagai opportunity di pelaku ini Pak, pariwisata Pak? Atau dianggap kayak, halo healingnya mereka gak jelas nih, nggak punya pattern gitu. Jadi kita mau ngebuatin paket juga susah nih gitu. Akhirnya mereka kadang-kadang healing cuma sekedar ke mall aja udah healing gitu kan nggak butuh dipaketin misalnya gitu ya. Atau staycation-nya mereka ini juga masih belum kepeta ini kayak gimana nih sehingga ini susah juga nih dijadikan produk gitu. Atau teman-teman di industri itu udah ketebak, nah healingnya pasti begini nih, staycation-nya pastinya begini nih. Jadi gue bisa buatin produk dan layanan gitu. Nah itu penasaran aku tuh. Itu ada pattern-nya nggak sih sehingga itu bisa dijadikan pattern kita lagi cermati, Mas Indrawan. Tentu istilah healing ini kan muncul sejak zaman pandemi gitu ya. Dan itu memang terjadi pada saat itu. Setelah pandemi kita lihat kebutuhan staycation juga tetap ada. Ya, cuma kita lagi cermati. Maksud saya begini, staycation, pengertian staycation ini apa misalnya? Dia jalan-jalan aja tadi ke mall atau dia work from gitu ya. Kalau kita WFH work from hotel gitu. Kita bikin terobosan seperti itu pada saat Covid kemarin. Apakah sekarang masih ada? Ada. Cuma tergantung gitu loh profesi daripada si Gen Z ini. Kalau dia sekarang profesinya harus banyak di kantor, banyak perusahaan kan sudah bukan online lagi, udah banyak yang minta datang ke kantor gitu kan ya. Nah, jadi itu agak berbeda. Tapi kalau bagi mereka yang berprofesi yang memungkinkan buat mereka bekerja di luar kantor ya tetap berjalan gitu. Nah itu. Jadi staycation kalau dalam definisi saya, ya saya nggak tahu ini benar apa enggaknya, adalah di mana mereka melakukan vacation, tapi dia stay di satu tempat. Karena biasanya kalau kita pergi dengan tour gitu ya, itu kan kita keliling-keliling kan gitu. Misalnya kita mau ke Bali gitu kan, oh itu satu Bali itu dari ujung ke atas bawah itu kan kita puterin itu, sehingga tuh capek, lelah, capek di jalan, capek di bis kadang-kadang kan gitu kan ya. Nah staycation itu saya mendefinisikannya dia misalnya di Bali di mana, misalnya dia di Kuta gitu ya. Ya udah dia cuma selama 5 hari di satu hotel di Kuta itu, kalaupun jalan-jalan di sekitar pantai Kuta aja gitu. Misalnya terjadi itu staycation gitu. Staycation. Dan itu tren itu ada ya. Ada. Dan anak muda sekarang dia pikir mereka bisa berangkat sekarang, nggak apa-apa di sini aja dulu. Nanti toh
Balik lagi. Bulan depan balik lagi gitu lah. Kalau saya kan udah nanggung sampai Bali, masa kita nggak muter-muter sih satu pulau gitu kan? Oke. Itu Gen Z di staycation seperti itu emang kuat di Gen Z. Trennya ada. Trennya seperti terus, itu. apakah paketnya jadi harus disesuaikan, Pak? Karena ya setahu saya paket itu kan mumpung sampai Bali keliling-keliling gitu, mumpung sampai Singapura keliling-keliling, mumpung sampai Malaysia gitu kan, itu 2 di Kuala Lumpur iya, di area Kuching juga iya kan gitu-gitu kan ya. Biasanya kan paling nggak zaman saya dulu tuh, apalagi sampai Eropa gitu Pak ya. Oh iya, udah sampai Eropa semua negara dong, 9 negara, gitu. Kan udah capek ya kan. Udah nanggung ke sana gitu. Sekarang nggak mau di Eropa spesifik Prancisnya spesifik Paris. Udah 8 hari di Paris saja udah nggak kemana-mana gitu. Bisa terjadi nah, begitu. Itu kan kalau paket yang sekarang kan kebanyakan kan balik lagi Eropa 9 negara gitu kan. Nggak ada tuh paket yang khusus di Paris gitu, nggak laku kali ya. atau gimana gitu. Ya kalau Gen Z jauh lebih simpel ya. Dia misalnya ke satu tempat, dia bisa beli tiket sendiri, dia bisa beli hotel secara terpisah, dia makan melalui lihat dari gadget gitu kan. Jadi saya pikir banyak juga yang ada juga tren seperti itu ya, sekelompok Gen Z ya. Tapi ya yang juga membutuhkan paket juga ada gitu loh. Tapi sekali lagi kalau kita lihat daripada definisinya, Gen Z kan usianya masih relatif muda ya. Jadi memang lebih gampang buat mereka membawa diri mereka gitu loh. Kan salah satu karakter Gen Z juga itu kan mereka well informed ya Pak ya. Jadi mereka itu ya tadi itu dia mau pergi kemana? Misalnya dia mau pergi ke Surabaya gitu misalnya. Dia udah sebelum dia berangkat dia udah buat itinerary-nya sendiri kan. Betul. Dia udah tahu kulinerannya mau di mana gitu. Either itu ya mereka udah buat atau mereka lihat di tempat. Sampai sana baru dipikirin. Nah, itu juga tren itu. Jadi ada 2 tipe ya. 2 tipe. Tipe planner yang semuanya direncanakan, ada yang sampai sana baru kita mikir lihat aja gimana gitu, kemana nanti hati membawa. Itu salah satu tren juga itu. Itu kan karena gini Pak, di dalam sepengetahuan saya yang namanya paket tour itu kan udah very well defined. Karena justru kan uangnya didapat dari planning yang tepat kan Pak ya. Betul. Gitu. Karena kan marginnya tuh tipis banget kalau seandainya kita ya kayak gitulah. Uangnya kan macam-macam, nggak hanya dari tiket dan sebagainya Pak kan, dari restoran, dari ini dan sebagainya Pak ya. Sementara dengan karakter Gen Z yang kayak tadi Pak, ada yang pengen staycation aja, cuma di satu tempat. Itu duitnya kan lebih sedikit Pak didapat oleh. Betul. Cuma ngambil dari tiket pesawat sama hotel doang gitu. Saya ambil contoh ya. Kita ada produk tour ya kan yang khusus bukan khusus lah. Sebagian besar adalah memang di-tailor untuk generasi muda itu. Ya, tour ini ya, saya sebut nama boleh ya? Boleh. Trip tour ya. Contohnya ini kita produk kita ya. Artinya kita memang mendesain itu untuk traveler yang lebih menginginkan simplicity gitu. Ya, tadi saya bilang main point-nya dapat, tetapi tidak perlu dengan facility yang terlalu menonjol gitu. Akibatnya apa? Satu, dari cost bisa lebih efisien gitu loh. Ya kan, planning dari jauh-jauh hari, jangan mendadak tentunya. Traveling di masa-masa tanda kutip low season gitu loh. Jadi kita desain produk seperti itu dan kita punya sambutannya luar biasa, Mas Indrawan. Ya, jadi satu, kuliner ya kan. Memang ada waktu untuk mereka. Dan itu tuh spesifik ya Pak? Titik tujuannya tuh spesifik ya Bapak tadi itu? Apa namanya Pak? Produknya Pak? Trip tour. Itu tuh spesifik ya? Jadi dia pengen pergi ke satu destinasi wisata aja gitu ya? Destinasinya kurang lebih sama seperti paket. It's a paket gitu. Cuman misalnya destinasi yang dikunjungi itu kita buat lebih menarik gitu. Artinya lebih menarik begini. Tempat-tempat yang tadi bersejarah itu kan mungkin kita visit tapi mungkin waktunya bisa lebih sedikit, tapi lebih ke arah juga exploring new things gitu loh. Seperti eksplorasi, ya tadi saya katakan lagi ya, tempat shopping yang baru, kulineran gitu kan, tempat yang menjadi topik di Instagram. Jadi itu tetap paket, udah predefined mau pergi kemana saja. Bedanya fokus costingnya, pengeluarannya itu di tempat destinasinya. Di tempat bukan destinasinya. Di perjalanannya atau penginapannya atau fasilitasnya. Lebih banyak fleksibilitasnya. Tadi Bapak bilang. Bentuk fleksibilitas gimana, Pak? Iya, waktunya mereka bisa ada waktu lebih fleksibel, ya kan. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Dan terbukti itu demand-nya juga tinggi. Iya. Dan yang traveling itu rata-rata ya usia-usia ini milenial. Ya, saya ngebayangin bahwa industri ini bahkan
pada produk offering-nya pun juga harus didefinisikan ulang ketika kita mau catering ke teman-teman di Gen Z ya. Yeah. Dan juga young millennials gitu. Cara berbicaranya berbeda, tour guide-nya berbeda, Exactly, cara gitu. komunikasi berbeda. Exactly. Yuk kawan-kawan kita berangkat ke sini, ini ada acara ini loh, ini acara ini, kira-kira begitu. Itu kan di tataran services ya, Services bahkan ya, di core produk offering-nya, termasuk mau perginya kemana. Iya. Dan di lokasi itu mau ngapain aja gitu. Iya. Karena ini selalu menarik ya, karena kemarin baru liburan sama anak-anak secita tadi itu Pak ya. Dan awalnya itu kan saya udahlah, karena saya taunya pakai paket tour, wah udah kayaknya semua top 10 tour and travel companies itu saya udah sambangin satu-satu gitu ya. Saya check-in, saya mintain paketnya gitu ya. Terus saya pusing sendiri tuh gitu. Kenapa saya pusing? Karena saya nanya ke anak saya gitu. Nah, kamu kita mau pergi ke sini nih gitu. Kamu mau pergi kemana aja? Mau ngeliat apa gitu? Nggak ada yang sama Pak. Dan nggak ada satupun di antara semua produk offering itu yang itu match dengan list yang udah dibuat oleh anak-anak saya, gitu. Karena beberapa listnya nggak populer, Pak. Ya. Tapi dia mau gitu. Misalnya kalau di Tokyo ke Akihabara gitu ya, karena di sana kan tempatnya anime gitu misalnya. Betul. Terus ada tempat-tempat yang lain gitu kan. Ada desa nelayan ini nih. Betul. Ya, ada restoran tuh terkenal banget ini jadi YouTubersnya di sini. Dia taunya karena tuh yang punya tuh terkenal di YouTube gitu kan. Harus ke situ. Gak ada di paket tour ini nih gitu kan ya. Exactly. Sampai akhirnya itu istri saya nyaranin yang ada IG itu. Yang itu itinerary-nya kita buat. Jadi kita buat itinerary sendiri. Oke, nak kamu mau kemana mana di list. Habis itu saya masukin ke ChatGPT, buatin itinerary. Pokoknya gue punya waktu 8 hari pergi ke ini. Udah pakai ChatGPT ya. ChatGPT buatin itinerary itu, Pak. Gitu kan. Oh, bagusnya hari pertama di sini gitu kan. Karena dari sisi tempat, waktu ini paling memungkinkan. Udah dibuatin. Udah jadi itinerary-nya saya kasih itu ke perusahaan itu. Gue maunya ke sini. Gitu. Lo hitungin deh. Yang paling efisien kayak gimana gitu. Dia diatur lagi karena ChatGPT ternyata nggak secerdas itu, Pak. Lebih cerdas manusia yang bisa ngatur gitu. Udah sampai sana dijemput mobil yang saya saat keluarga 6 orang ya, itu mobil van gitu. Udah muter-muter aja tuh satu negara di situ dan exactly ngikutin itinerary yang kita buat gitu kan. Dan ketika dibanding cost-nya nggak beda, Pak. Dibandingkan kalau saya ikut tour yang gede dengan satu bis yang saya akan stuck harus ngikutin itinerary-nya dia dengan waktunya dia. Kalau kita juga tailor made, kita juga bisa. Semua TTA juga bisa. Gitu, nah, itu dia. Maksud saya begini. Maksud saya gini. Jangan-jangan kalau tren yang mengarah ke sana, di mana sekarang kan orang pengen punya kontrol kan, Pak? Ya. Kalau zaman saya dulu kecil atau zaman orang tua saya, ya udah bagus kita ada tour guide-nya, ada bisnya, diajak jalan-jalan ke setiap tempat, gitu kan. Dan akhirnya, oke kita turun di sini ya, waktunya 20 menit. Ya ampun, 20 menit. Kita lagi mau ngantri beli minum aja udah nggak bisa gitu kan. Kayak dikejar-kejar gitu kan. Dan zaman dulu tuh orang nggak ada yang komplain, Pak. Karena generasi sebelumnya itu emang udah biasa dibatasin. Ya, biasa diatur. Karena pada saat itu untuk traveling di smaller group mungkin lebih ya biaya lebih mahal ya kan, dan belum tersedia mekanisme. Intinya akhirnya opsi yang tersedia pada saat itu di industri ya cuma kayak gitu. Dan kita menerima selain bukan karena nggak ada opsi yang lain, tapi juga karena by nature orang-orang mungkin di generasi X atau bahkan baby boomer itu kita lebih seneng begitu tuh. Udahlah nggak usah pakai mikir, semuanya udah diurusin, makan diurusin gitu ya. Dan kemudian kalaupun diatur dibatasin nggak apa-apa, kita terima. Gitu. Anak-anak zaman sekarang nggak terima dibatasi. Iya betul. Dia nggak aku mau di sininya lama gitu. Iya betul. Aku pengen on the spot nih ketika ternyata di sini bagus nih. Udahlah. Iya lebih fleksibel kan ya udah. Yang berikutnya kita skip aja deh. Skip aja iya. Itu maunya begitu terus. Begitu pas udah dibatasin komplain dia gitu. Iya. Nah, perbedaan generasi ini karena kan tema obrolan kita tentang generasi nih, Pak ya. Jangan-jangan perbedaan antara apa yang penting dan nggak penting, apa yang dicari dan nggak cari, apa yang punya nilai tinggi dan nggak punya nilai tinggi, yang itu beda banget di Gen Z ini dibandingkan generasi sebelumnya, itu nanti akan mengubah landscape industri dalam konteks product and services offering-nya yang lebih mengarah kepada tailored, private, kayak gitu. Bahkan mungkin yang Trip tadi individual, pokoknya kita kasih infrastruktur, fasilitas, lu mau pergi aja, lu pulang semau lu sendiri, tinggal pulang aja gitu. Tapi dalam setiap kelas itu ada market seperti itu yang membutuhkan privacy, special arrangement, itu sangat umum juga Mas Indrawan. Nah, yang saya bukan saya khawatir, yang saya duga ke depan yang kayak gitu malah lebih banyak dibandingkan yang
Karena generasi, kalau kita balik lagi ngomongin ke perilakunya generasi yang sekarang menuntut itu gitu Pak. Jangan-jangan yang paket-paket tour yang tadi ya 9 hari udah very spesifik ya, 9 hari dalam 9 negara di Eropa dalam 9 hari misalnya kan. Kita bicara value. Ya, nah ada orang yang memang pengennya value-nya seoptimal mungkin gitu loh. Ya, manfaatkan waktu gitu loh, dan nggak mau pusing. Bisa ikut tour. Tapi kalau dia punya grup kecil, family, bisa bikin special tour. Itu dia memang lebih fleksibel tentunya dengan special tour itu, ya kan? Iya. Kalau menurut Pak Budi, itu betul sekarang Pak. Jadi sekarang masih ada sekelompok orang yang lebih value-nya adalah convenient, nggak usah pakai mikir, dan dapat banyak. Itu pasti ada Pak. Buktinya masih laku tuh. Sekarangnya paket-paket tour ya Pak ya. Tapi juga kita ngelihat bahwa yang paket tour yang tadi aku ceritakan tadi, yang very tailored, yang private gitu, yang ternyata harganya juga sama gitu, itu juga mulai naik daun nih. Bahkan dia nggak punya brand nama perusahaannya. Bahkan itu saya cari ini kantornya di mana Pak? Itu di sebuah kabupaten. Ini bahkan bukan tier 2 city Pak di Jepang Indonesia. ya? Nggak, yang Indonesianya. Dia kerjasama sama yang Jepang. Tapi perusahaan Indonesianya nih, ini kalau gue nggak akan kepikiran lah pergi ke pakai jasanya dia, makanya agak deg-degan juga. Gue berangkat 7 jam ke Jepang, mendarat di sana terus nggak ada yang jemput kan, gue mati juga bawa anak-anak gitu. So, yang ini kan fenomena yang real Pak. Bahkan perusahaan yang antah berantah itu pun bisa dapat customers. Dan saya lihat di IG-nya dia lumayan banyak gitu Pak. Nah jangan-jangan nih Pak ya. Jangan-jangan memang ada shifting di customer base. Yang tadi yang cari convenient yang semuanya dapat banyak itu ada sekarang, tapi jangan-jangan makin lama makin berkurang gitu Pak. Karena ya generasi yang memang punya value system di situ udah mulai sedikit yang traveling. Sementara anak-anak muda Gen Z ini yang makin berkembang besar, yang mencari sensasinya agak berbeda. Value-nya bukannya di convenient, tapi di excitement, di exploration, freedom, flexibility gitu. Itu justru makin besar. Dan kalau itu yang terjadi, berarti kan landscape industri ini bisa berubah. Bahkan yang kecil-kecil berevolusi. Bahkan yang kecil-kecil yang tadi itu antah berantah tadi itu market berevolusi. Mulai bisa nangkepin market yang selama ini diserve oleh big companies Pak. Berevolusi. Mungkin kita akan bilang sebagai big companies ya dia kan kecil lah, dia paling berapa sih 1 tahun dia berangkatin orang gitu. Kalau kita kan sekian belas ribu misalnya. Iya sedikit, dia paling setahun mungkin dia tapi banyak Pak. Wah itu dia, jumlahnya banyak gitu kan, lama-lama kan. Wah kita dikerobotnya kayak zaman dulu ketika kita lagi heboh ngomongin korporasi gede diserang sama startup. Startupnya kecil-kecil, tapi kayak ikan piranha gitu Pak. Gigitannya sakit juga Pak, banyak lagi Pak gitu. Ikan pausnya kan mati juga Pak, tinggal tulang nanti Pak gitu. Nah, how do you see the future of hospitality industry Pak? Apakah yang saya ceritakan tadi itu skenario yang benar-benar mungkin akan terjadi, atau mungkin Bapak punya pandangan berbeda Pak? We're talking about 10 years dari sekarang Pak ya? Ya gini Pak Mas Indrawan, ini kan topik ini udah banyak kita bahas juga di dalam industri kita. 10 tahun ke depan akan banyak hal terjadi, ya kan? Yang pasti kita nggak boleh stop berkreativitas itu loh. Kita di Panorama juga kita banyak sekali ciptakan produk-produk baru, brand-brand baru yang kita ciptakan sesuai dengan produk dan yang diinginkan oleh masing-masing market tentunya. Jadi kita nggak boleh berhenti berinovasi, berkreativitas gitu loh. Bahwa munculnya banyak katakanlah alternatif lain, saya pikir itu juga keniscayaan gitu loh. Karena banyak dari mereka dulu pernah kerja juga misalnya di perusahaan tour and travel, mereka bikin sendiri, mereka mengandalkan dari testimoni. Betul, sampai certain extent itu pasti ya memang gini, traveling ini dulu ya, traveling saya ceritakan. Traveling itu dulu itu adalah sebuah kemewahan. Kemudian berevolusi, travel itu menjadi lifestyle. Dan sekarang ini yang menjadi wacana di tatanan global, traveling itu adalah human rights. Gitu. Artinya semua orang punya hak untuk melakukan traveling. Gitu. Dari basis itu saya kira tentu market itu besar sekali. Ada market yang memang cocok, ya tentu dengan Mas Indrawan agak ketar-ketir dulu awalnya, ternyata oke, ya kan? Pengalaman itu mudah-mudahan berlanjut, tapi juga bisa tidak berlanjut gitu ya. Jadi masing-masing punya produk kreatif offering yang berbeda, bagaimana menempatkan dirinya sendiri. Kita sebagai Panorama tentu harus bisa survive. Nggak
boleh juga gini, kita bersaing secara sehat juga. Semua juga teman-teman dalam industri ini. The cake is so big, kue ini begitu besar gitu ya. 270 juta gitu, ya. Kita bagaimana buat kita adalah memanfaatkan industri pariwisata supaya menjadi berkembang, apalagi pasca pandemi ini gitu. Jadi kita gandeng semuanya, Mas Indrawan. Kolaborasi di antara semua, bukan hanya memanfaatkan market domestik, tapi bagaimana juga mendatangkan market luar negeri ke Indonesia. Dan saya kira itu juga membutuhkan keahlian-keahlian tertentu. Kira-kira begitulah. Keren banget ya diskusi kita ya. Pokoknya kalau ngomong sama Pak Budi itu nggak berasa waktu berlalu begitu cepat, Pak. Masih banyak sebenarnya Masih banyak, ya. Karena bicara pariwisata nggak habis-habis. Nggak habis-habis ya. Pak Budi, makasih banget untuk insight-nya. Saya belajar banyak ya tentang landscape industri pariwisata yang tengah bergeser, yang ada kelompok customer baru namanya Gen Z, harus evolusi dari sisi product offering-nya gitu ya. Wow, itu keren banget. Oke, saya yakin teman-teman semuanya apapun industrinya bisa belajar banyak dari podcast kita dengan Pak Budi. Makasih sekali lagi. Terima kasih Mas Indrawan, terima kasih pemirsa semua.